Awal sebuah perjalanan untuk melanjutkan ekspedisi Gunung Bogor yang ke-15 membawa kami menuju Gunung Pancar. Sepanjang perjalanan menuju Gunung Pancar, kami disuguhkan pemandangan yang sangat menakjubkan. Setelah menghabiskan waktu sekitar 1 jam dalam perjalanan, kami akhirnya tiba di salah satu pos pendakian menuju Gunung Pancar. Setibanya di pos tersebut, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil berbincang mengenai pendakian kali ini. Kami membahas apakah kami akan mampu melanjutkan perjalanan dari Gunung Pancar menuju Bukit Panisan. Jawaban dari pertanyaan ini akan kami ungkapkan di akhir cerita. Inilah bagian ke-15 dari ekspedisi Gunung Bogor. Sekarang kita sudah berada di salah satu base camp dari Gunung Pancar. Nah, rencana hari ini gue bakal melakukan ekspedisi Gunung Bogor yang keberapa, Le? 14 ya? Apa 15? 14 atau 15 lah, gue lupa lah. Nanti gue cek lagi. Pokoknya sekarang tujuan gue mau ke Gunung Pancar. Nah, Gunung Pancar itu mempunyai ketinggian sekitar 800 meteran di atas permukaan laut. Dan ya, sekarang kita masih di base camp. Ngopi-ngopi dulu karena baru sampai. Habis ini mungkin sekitar ya 1 batang rokok lah. Kita langsung nanjak ke atas Gunung Pancar ya. Oke, mantap. Begitu kami memulai trek pendakian, kami langsung dihadapkan pada jalur yang terus-menerus menanjak. Namun, jalur di Gunung Pancar ini terasa sangat menyegarkan. Suasana yang adem dan nyaman sangatlah terasa. Di Gunung Pancar ini, vegetasinya didominan berupa pohon pinus yang tumbuh di kawasan gunung ini. Yang lebih istimewa adalah jalur yang kami lalui sudah dipaving dengan rapi, menambah kenyamanan selama pendakian. Sekarang kita melakukan pendakian ke Gunung Pancar. Dari start itu kita jam 13:58. Berarti di mau jam 2-an. Dan ya sekarang kita bakal naik ke Gunung Pancar. Di Gunung Pancar ini memang dia terkenal khususnya itu untuk para peziarah ya. Jadi banyak para peziarah yang datang ke Gunung Pancar untuk ziarah. Karena memang di atas puncaknya itu terdapat makam ya. Tadi di bawah gue nanya ke abang warungnya, itu yang di atas itu makam Mbah Putih kalau nggak salah. Nanti untuk kepastiannya kita lihat di atas puncaknya. Di sini Gunung Pancar itu treknya sangat enak sekali karena memang dia udah dicor seperti ini ya, udah dikasih anak tangga juga. Jadi menurut saya semua kalangan bisa untuk coba buat naik ke Gunung Pancar selain untuk yang ziarah ya. Oke, mantap. Selain sebagai destinasi pendakian, Gunung Pancar juga sering dikunjungi oleh para peziarah. Hal ini dikarenakan di puncak gunung ini terdapat beberapa makam keramat yang dihormati dan diyakini memiliki nilai spiritual oleh masyarakat setempat. Sekarang sekitar kita jalan dari bawah, udah 7 menit berjalan. Di sini kontur treknya sudah berganti ya. Jadi kita akan melewati batu-batuan yang cukup besar tapi masih aman sih kalau untuk didaki, untuk kita pijak. Dan ya di awal perjalanan kita vegetasinya itu masih sangat rapat, tertutup, jadi masih adem. Setelah kita berjalan 7 menit, di sini vegetasinya sudah lumayan terbuka. Dan tadi juga gue di sepanjang perjalanan melihat lampu-lampu ini. Karena memang ya balik lagi ke tempat semula tadi yang di awal kan. Ya tempat ini adalah tempat untuk banyak yang datang untuk ke tempat ziarah gitu. Nah, ini adalah tanjakan yang benar-benar cukup menguras tenaga. Tapi seru, asik, dan jalurnya juga enak sih. Karena udah dicor sama anak tangga seperti ini. Jadi memudahkan kita untuk melakukan pendakian ke Gunung Pancar. Ini tanjakannya dari awal itu benar-benar kita langsung nanjak men. Jadi nggak ada trek yang cukup landai. Jadi pure, benar-benar langsung nanjak. Dan tadi kita melihat beberapa monyet liar masih terdapat di sini. Kita harus tetap menjaga kelestarian alam ini. Buat teman-teman juga semua di luar sana, kalau misalkan mau ke tempat-tempat yang kalian kunjungi, ya kita harus bisa menjaga apapun yang kita datangi. Begitu. Banyak orang yang mengira bahwa nama Gunung Pancar berasal dari istilah pancar, yang berarti sorotan cahaya. Namun, menurut penjelasan warga setempat, nama pancar sebenarnya berarti pasak, tonggak, atau pancer, yang artinya Gunung Pancar dianggap sebagai tonggak yang menjaga stabilitas bumi tempat kita tinggal. Gunung Pancar memiliki ketinggian sekitar 855 mdpl. Kita dapat menempuh perjalanan dari area parkir menuju puncak gunung ini cukup membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam lamanya. Oke, mantap banget Gunung Pancar, asli. Kita trek dari bawah benar-benar langsung nanjak gaspol dan
Ya, jalanannya tapi enak sih, udah di aspal dan seperti anak tangga. Tapi ya begitu, karena tanjakannya langsung gaspol nanjak, jadi kita cepet banget untuk capek dan ngap. Dan sekarang gue udah di ketinggian 760 meter dengan durasi pendakian 25 menit. Mantep banget sih, di sini kita bisa ngeliat pemandangan-pemandangan yang keren, bukit-bukit Sentul ya. Kayaknya sebentar lagi gue bakal sampai di atas puncak Gunung Pancarnya. Dan ya, ini adalah ekspedisi Gunung Bogor yang ke-15. Dan nanti kayaknya gue bakal berunding lagi sama teman-teman di atas, bakal coba untuk lanjut ke bukit selanjutnya atau enggak. Karena dari Gunung Pancar ini kita bisa lintas ke puncak berikutnya, yaitu Bukit Panisan. Ntar kita coba berunding di atas, apakah kita akan lanjut ke Bukit Panisan. Sekarang kita sudah di pertengahan perjalanan, jadi tadi di bawah itu ada pertigaan untuk kalau misalkan kita ambil ke kiri, itu ke puncak selanjutnya, yaitu Bukit Panisan. Dan karena tujuan kita pengen ke Gunung Pancar, jadi kita ambil trek yang ke arah kanan. Dari situ, kalau misalkan dari pertigaan itu buat naik ke puncak Gunung Pancar ya, untuk estimasi sekitar 5-10 menitan kita sudah bisa sampai di atas. Sekarang kita sudah di ketinggian sekitar 780 meter, berarti sebentar lagi kita sampai di atas Gunung Pancar. Ya, ini trek dari Gunung Pancar. Jadi seperti ini. Setelah dari pertigaan, kita masih lanjut buat naik ke atasnya. Jadi di Gunung Pancar ini lumayan cukup sudah enak sekali dari jalurnya. Oke, alhamdulillah sekarang gue sudah sampai di atas Gunung Pancar. Gunung Pancar ini ketinggian itu sekitar 855 mdpl. Dan ya, tadi di atas puncak Gunung Pancar ini terdapat 3 makam. Ada makam Ki Manggala, Nyimas Bungsu, dan Mbah Putih. Ya, tadi juga gue udah coba untuk kirim doa, berziarah sekalian ke makam-makam tersebut. Tadi gue dari bawah parkiran buat sampai ke Gunung Pancar ini memakan waktu sekitar 30 menit sudah sampai di atas puncak Gunung Pancar. Dan sekarang sudah jam 15:20. Tadi sekalian sholat asar dulu. Kayaknya abis ini gue bakal lanjut buat ke Bukit Panisan. Begitu kira-kira, mantap di atas Gunung Pancar ini. Oke, ekspedisi Gunung Bogor episode 15 Gunung Pancar sukses. Setelah melakukan perjalanan selama sekitar 1 jam, akhirnya kami tiba di puncak Gunung Pancar yang memiliki ketinggian 855 mdpl. Bagi kalian yang ingin mendaki ke puncak ini, tidak perlu khawatir tentang kehabisan air atau makanan, karena di sepanjang jalur pendakian terdapat beberapa warung yang menyediakan berbagai minuman dan makanan. Di puncak gunung ini sendiri, terdapat sebuah warung yang menjual cemilan bagi para pengunjung. Di puncak Gunung Pancar juga terdapat makam keramat yang dihormati oleh masyarakat setempat. Makam-makam tersebut adalah makam Mbah Putih, Mbah Kimas Manggala, dan Mbah Nyimas Bungsu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengirimkan doa bagi para almarhum tersebut sebagai bentuk penghormatan. Terima kasih Gunung Pancar telah mengizinkan kami menikmati keindahanmu. Semoga tempat ini selalu terjaga keasriannya dan kelestariannya. Dengan ini, ekspedisi Gunung Bogor bagian ke-15 resmi kami selesaikan. Oke, alhamdulillah tadi setelah sudah sampai di atas bukit Gunung Pancar dengan ketinggian 855 meter di atas permukaan laut, sekarang gue memutuskan untuk turun. Dan ya, rencana tadi gue sudah berunding sama teman-teman, kayaknya kita bakal coba lanjut buat ke Bukit Panisan. Sebetulnya dalam ekspedisi Gunung Bogor ini ke Bukit Panisan itu sudah selesai, tapi dikarenakan di sini teman-teman gue belum ada yang pernah ke Panisan, jadi gue memutuskan untuk coba buat ke Panisan. Karena memang dari Bukit Pancar ini kita bisa lintas buat ke Bukit Panisan. Sekarang sudah jam 15:30, mungkin sampai di Panisan kita bisa sampai jam 4:30 atau jam 5 lah paling lamanya. Mudah-mudahan sampai di sana kita dapat cuaca yang cerah, karena pemandangannya di Panisan itu langsung ke Gunung Salak. Oke, mantap, kita lanjut. Nah, jadi ini adalah pertigaan kalau misalkan kita mau lanjut ke Bukit Panisan. Nah, tadi gue trek dari sini nih, dari bawah, start dari Gunung Pancar. Dan kalau misalkan kita mau ke Panisan, kita ambil yang ke arah kiri sana. Kalau misalkan kita mau ke Gunung Pancar, kita ambil yang ke arah kanan dari pertigaan ini. Oke, mantap. Di sini juga ada beberapa warung, tapi sayangnya di sini warungnya lagi pada tutup. Tapi di atas Gunung Pancar itu warungnya buka. Dan di bawah sini juga terdapat satu makam lagi, tapi belum tahu nih makamnya dari siapa, makam atau makom.
Ya, nanti gue bakal coba lihat ke sana sih. Wow, mantap. Ini adalah pemandangannya. Jadi kalau misalkan di Gunung Pancar itu, kita jangan terlalu berharap tinggi untuk melihat pemandangan ya. Karena memang pemandangan di Gunung Pancar ini nggak terlalu terbuka vegetasinya. Tapi ya kalau misalkan pemandangan itu bonus lah. Kita nikmatin pemandangannya, perjalanannya, setiap langkah kita saling bercerita sama teman-teman dan canda tawanya. Oke, mantap dalam ekspedisi Gunung Bogor ini yang ke-15 sukses. Alhamdulillah kita dikasih cuaca yang cerah dalam pendakian ke Gunung Pancar ini. Kita habis ini bakal lanjut ke Panisan lewat trek sana. Mungkin di sini kayaknya bakal makan dulu karena kita belum isi amunisi. Jadi di sini ada 2 makam lagi dari Mbah Balung Tunggal dan Mbah Raden Panji Ranggawulung. Nah, selain di atas, tadi kan di atas ada makam 3 dan di bawahnya juga terdapat 2 makamnya lagi. Jadi kalau misalkan kita mau naik ke Gunung Pancar atau yang mau berziarah, ya sempatkan waktu kita untuk berziarah ke makam-makam beliau. Kirim doa, kirim Al-Fatihah mungkin lebih simpel ya. Habis itu kita bisa melanjutkan untuk trekking ke puncak berikutnya. Setelah mengunjungi makam Mbah Balung Tunggal dan Mbah Raden Panji Ranggawulung, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak berikutnya, yaitu Puncak Panisan. Dari lokasi ini, pemandangan mulai terlihat sangat mempesona, yang semakin membangkitkan semangat kami untuk melanjutkan perjalanan ke Puncak Panisan. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke Bukit Panisan dan baru di pertengahan perjalanan. Di sini kita sudah berganti dengan kontur trek ya. Di sini treknya dia tanah dan batu-batu kerikil. Jadi lumayan cukup licin kalau misalkan kita turun. Karena memang dari pertigaan Gunung Pancar itu, kita itu treknya turun dulu ke bawah. Mungkin nanti udah sampai di pertigaan di bawah itu, kita langsung nanjak lagi buat ke Bukit Panisan ya. Begitu. Jadi di sini kita harus cukup berhati-hati. Dan sekarang juga udah jam 4 sore. Mudah-mudahan sampai di sana kita jam 5, jadi biar nggak terlalu kesorean. Di sini mantap banget pemandangannya. Di pertengahan perjalanan kita bisa ngeliat pemandangan bukit-bukit dari Sentul yang keren-keren banget. Kita sudah berjalan dari parkiran motor buat sampai di sini udah 2 km dengan durasi perjalanan 1 jam. Kita baru sampai di sini. Kita bakal lanjut lagi ke Bukit Panisan. Gue belum tahu sih, ini treknya kita akan ngambil ke arah mana. Sepertinya Bukit Panisan itu yang ada di sana. Karena selain di sini yang deket, nggak ada lagi, cuma Bukit Panisan. Wow, di pertengahan perjalanan, pemandangannya mantep banget. Kita di sini dikasih pemandangan yang, ya kalian bisa lihat sendirilah. Jadi kita di sini dikelilingi oleh beberapa bukit yang ada di Sentul. Dan ini adalah petunjuk kita sudah di pertengahan perjalanan. Kalau misalkan kita mau ke Panisan, berarti kita masih ada jarak sekitar 1,8 km. Karena sekarang tujuan kita mau ke Panisan, berarti kita harus menempuh jarak sekitar 1,8 km. Dan ya, mantap sekali pemandangannya di sini. Kita coba lanjut buat ke Panisan. Mantap. Melihat jarak yang harus kami tempuh sekitar 3,5 km dan waktu yang sudah semakin sore, kami hampir merasa enggan untuk melanjutkan perjalanan. Namun dengan tekad yang kuat dan melihat puncak Panisan yang sudah terlihat oleh mata, semangat kami pun kembali berkobar. Kami akhirnya melanjutkan langkah demi langkah dengan penuh motivasi, menyadari bahwa pemandangan menakjubkan telah menanti kami di depan. Ini dia treknya, kita buat lanjut ke Panisan. Jadi di sini kita melewati trek itu tanah. Dan sepertinya ini kemarin habis hujan ya. Karena tanahnya lumayan cukup basah. Mantap. Wow, kita dari warung tadi masih sekitar 1,8 km lagi. Masih lumayan cukup jauh men. Kita lanjut. Nah, selain jalur lintas dari Gunung Pancar buat ke Panisan ini adalah trek untuk motor trail. Jadi tadi juga beberapa kali gue nemuin para pegiat, para pecinta motor trail ya, dia beraksi di sini. Jadi memainkan motornya di trek Panisan ini. Sekarang sudah jam 5, jadi lumayan cukup sore. Apakah kita akan kesorean? Karena dari sini jaraknya masih sekitar 1,6 km lagi. Kita lanjut dulu deh. Gokil sekali. Aduh, untuk lintas dari
Pancar ke Panisan. Ini kita orang-orang jarang olahraga jadi begini nih, ya kan? Apalagi tadi kita coba buat lari dan ternyata memang itu adalah hal yang sangat menguras tenaga bagi kita. Kalau bagi orang yang sudah terbiasa mungkin itu sudah hal biasa lah. Kalau kita kan biasa kan naik-naik nanjak santai kan. Kita di sini dikasih pemandangan yang indah dan keren dengan melihat sunset baru di pertengah perjalanan. Sebentar lagi mungkin kayaknya bakal sampai di puncak Panisan. Untuk lintas dari Gunung Pancar buat ke Panisan ini, kalian tidak perlu khawatir bila kehabisan air minum atau makanan, karena di sepanjang perjalanan buat kita ke Panisan itu di sini sangat banyak sekali warung yang tersedia. Kita jadi dari pertigaan turun dari Pancar itu, nah itu trek di awal itu masih cukup landai, sekitar 1 menit atau 2 menit jalan kita itu treknya masih landai. Setelah itu kita bakal lewatin jalur yang benar-benar nanjak gaspol. Itu wah, tanjakannya asli sangat menguras tenaga. Dan setelah itu kita akan menemukan lagi jalur yang landai seperti ini. Tapi kalian gak bakal ngerasa capek karena di sini pemandangannya benar-benar mantap sekali. Hari pun sudah semakin sore dan kami masih belum mencapai Bukit Panisan. Dengan tubuh yang sangat lelah, kami harus terus melanjutkan perjalanan untuk mencapai puncak Panisan. Kita sudah berada di Bukit Cimanggu, yang artinya apa, Le? Cinta harus memang menunggu. Oke, di Cimanggu ini ketinggiannya sekitar 700 mdpl. Berarti ini adalah bukit yang kedua setelah dari Gunung Pancar. Habis dari Cimanggu, kita akan lanjut lagi buat ke sana, itu ke Panisan. Jaraknya di sini masih sekitar 800 meter lagi. Berarti sedikit lagi. Oke, mudah-mudahan kita sebelum maghrib bisa sampai di sana karena di sini sekarang sudah jam 5. Cimanggu 700 mdpl. Kita sudah berjalan hampir 1 jam dan masih belum sampai di puncak Panisan. Wow, jaraknya lumayan sangat jauh. Salah gue juga sih, jadi gue terlalu kesorean. Dan sekarang sudah jam 5:20. Tapi di sini sebentar lagi kayaknya bakal sampai di puncak Panisan. Karena kita di sini udah nemuin jalur yang benar-benar landai. Tapi sayang di sini becek dan banyak juga bekas jejak dari ban motocross yang trail-trail di jalur sini. Nah, ini dia adalah salah satu jalur yang sering dilalui oleh trail motor. Jadi mereka sering lalu lintas lewat jalur ini. Karena memang di Bukit Panisan ini atau di Gunung Pancar ini memang banyak pegiat para pecinta motocross menikmati jalur di sini. Karena memang ya jalurnya juga enak sih buat motor-motoran dan buat pendaki juga. Oke, mantap, kita sedikit lagi bakal sampai nih di Panisan. Akhirnya setelah perjalanan panjang dari Gunung Pancar menuju Bukit Panisan, kami pun tiba di tujuan akhir dari perjalanan kali ini. Saat kami sampai, matahari perlahan mulai tenggelam di ufuk barat, dan kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di warung Haji Mang Jajang, yang terkenal dengan es cincaunya, sebuah sajian populer di Bukit Panisan. Di sini kami disambut oleh pemandangan yang begitu memukau. Di senja yang perlahan mulai tenggelam, kami tiba di puncak Panisan. Setelah langkah yang lumayan cukup panjang dari Gunung Pancar, kami pun menembus lelah dalam perjalanan. Matahari menyusut lembut di langit mengantarkan kami pada tujuan yang dinanti. Di warung Haji Mang Jajang, es cincau terhidang menyegarkan jiwa dan menenangkan lelah. Puncak Panisan memberikan pesona yang memukau. Dengan landscape yang menawan, kami mengagumi keindahan yang begitu mempesona. Inilah ekspedisi Gunung Bogor bagian 15 dari puncak Panisan. Sekarang kita sudah sampai di puncak Bukit Panisan. Jadi tadi kita durasinya itu 2 jam dari start pendakian parkiran motor Gunung Pancar. Terus kita ke Gunung Pancar dulu. Terus habis itu dari Gunung Pancar baru kita ke Panisan. Dan memakan durasi 2 jam dengan kilometer kita hampir 5 km. Ya 4,98 km lah ya. Kita bilang aja 5 km jalan dari sana. Udah jam 17:40 kita sampai di sini. Dan di sini kita beli yang namanya itu es cincau. Karena memang di Panisan ini terkenal dengan es cincaunya. Kita cobain es cincaunya. Mantep parah. Dari capek-capean kita nemuin es cincau yang segar sambil nikmatin pemandangan sore hari yang dikasih cuaca yang cerah dan sunset yang begitu indah. Gokil.